Facebook. Tadi pagi tiba-tiba melintas, yaitu pemberitaan dari Tribun Solo, di mana dalam pemberitaan tersebut Tribun Solo mengutip pernyataan Tifa di akun media sosialnya, yaitu media sosial X milik Tifa. Di sana saya terperanjat bahwa Tifa itu mengaku bahwa dia itu mengalami upaya pembunuhan dan juga upaya penyitaan dari aset miliknya. Tentunya ini berita yang tidak bisa kita serta-merta telan mentah-mentah atau kita percayai, karena dalam perjalanan perkara tuduhan ijazah palsu yang juga melibatkan Tifa sebagai salah satu tersangka atau terdakwanya, dia sudah berulang kali melakukan kebohongan-kebohongan di muka publik. Bahkan kebohongan yang dilakukan di muka publik itu ada beberapa jenis yang kita kategorikan sebagai kebohongan besar. Dalam artian bahwa apa yang diucapkan oleh Tifa itu sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini bertolak belakang dengan fakta dan bukti yang sudah real, yang sudah sering beredar di masyarakat dan sudah disampaikan oleh berbagai kalangan, termasuk saya juga. Tapi dia nekat melakukan kebohongan itu di muka publik. Bahkan itu dilakukan di muka persidangan, dalam hal ini di sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta beberapa bulan yang lalu. Belum lagi termasuk kebohongan dia seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dia beberapa kali juga melakukan konferensi pers yang isinya adalah kebohongan belaka. Dia tidak takut, apalagi memiliki rasa malu bahwa apa yang disampaikan dia itu adalah sebuah kebohongan, karena sangat tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang sudah banyak beredar di publik. Baiklah, untuk merefresh kembali kebohongan-kebohongan besar dari Tifa yang disampaikan di hadapan para wartawan dan juga di sidang CLS, akan saya putarkan cuplikan video-videonya sebagai berikut ini. Bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materinya warnanya merah, ya, materinya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau, nilainya ya, 100. nilainya 100. Berani. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda, yaitu satu adalah watermark, ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali, ya, usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss, ya, emboss itu adalah cap ceklok, ya, cap ceklok. Terus satu lagi ada hologram. Nah, saya nggak sebut hologram ada di mana. Ada hologram. Dan hologram itu, ya, ini kalau ijazahnya begini, kita senterin dari belakang, itu muncul pendarnya. Nah, itulah yang bikin ijazah Fakultas Kehutanan UGM itu nggak bisa dipalsukan. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Cigandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya, saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu
tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang. Saya saat ini adalah kandidat doktor dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior, dan yang kedua saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Pajajaran dalam bidang neuropolitika, Itu kita flashback sejenak ya, kebohongan-kebohongan besar dari Tifa yang disampaikan di muka publik. Tadi yang pertama adalah video di mana dia mengatakan bahwa sampel ijazah yang dipegang dia, yaitu milik almarhum Bambang Rudi yang lulus pada Mei 1985, itu materinya 500 dan juga dikatakan ada hologramnya. Ini tentunya bertolak belakang dengan bukti-bukti yang sudah kita sampaikan di beberapa konten yang lalu ya, di mana ijazah keluaran Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985, baik yang wisuda pada bulan Februari, Mei, Agustus maupun November, itu materinya bernilai 100 semua, tidak ada yang nilainya 500. Yang kedua, tidak ada ijazah Fakultas Kehutanan keluaran tahun 1985, bahkan keluaran UGM secara keseluruhan, ijazah tahun 1985 itu ada hologramnya, tidak ada. Karena ijazah berhologram itu baru digunakan oleh UGM pada tahun sekitar 2009 atau 2010, itu baru mulai ada hologram. Terus tadi juga dia mengatakan bahwa Jokowi selama menjadi pejabat itu tidak pernah datang ataupun diundang oleh UGM sebelum tahun 2017. Di konten video saya yang lainnya sudah saya tunjukkan bukti bahwa Jokowi di tahun 2009 itu sudah diundang pada acara Munas Kagama ke-11 di UGM. Bahkan dia tidak sekedar diundang, tapi dia menjadi salah satu pembicaranya. Itu bukti-buktinya sudah banyak. Bahkan panitianya pun masih banyak yang sekarang ada di pengurus daerah Kagama DIY. Yang terakhir, dia tadi juga berani berbohong di bawah sumpah saat bersidang di CLS di Pengadilan Negeri Surakarta beberapa bulan yang lalu, dengan mengatakan bahwa saat itu dia sedang mengambil S3 bidang neuropolitika di program doktoral UNPAD. Padahal di UNPAD tidak ada program doktoral bidang neuropolitika, itu tidak ada. Ternyata dari hasil penelitian kita, dari data Didikti, di UNPAD dia ngambil S3 bidang kesejahteraan sosial, sama sekali jauh dari kata neuropolitika, jauh dari kajian ilmu neuropolitika. Dia ngambil bidang ilmu kesejahteraan sosial. Itulah kebohongan-kebohongan besar dari Tifa yang berani disampaikan di muka publik, di hadapan wartawan dan juga di hadapan persidangan. Nah, terus yang terakhir ini seperti yang saya sampaikan di muka tadi, dia di akun media sosialnya yaitu di akun X berani mengatakan bahwa dia itu mengalami upaya percobaan pembunuhan dan juga upaya penyitaan aset. Baiklah, untuk tidak mereduksir apa yang disampaikan oleh Tifa, juga untuk menghindari dugaan penambahan atau pengurangan apa yang dinarasikan oleh Tifa, ada baiknya akan saya bacakan dari unggahan dia di akun X-nya ya, biar utuh kita mendapatkan informasi. Ini adalah unggahan Tifa di akun X-nya. Agak blur ya, backlight. Akan saya bacakan saja. Ini baru sekitar
1 hari atau 2 hari yang lalu. Sebenarnya dalam bulan Juni hingga Agustus 2026, selain penangkapan, penahanan, upaya pembunuhan, pendakwaan, dan upaya perampasan dan penyitaan aset tempat kediaman, juga terjadi penganiayaan dan penzoliman dengan kerugian moral, material, lahir, dan batin tak tertanggungkan pada saya yang belum saya ceritakan pada Anda semua, para netizen. Minggu ini, jika diizinkan Allah, saya akan konferensi pers tentang hal tersebut. Ini. Tentunya yang ingin saya garis bawahi ini adalah di statement dia, narasi dia tentang upaya pembunuhan dan juga terjadinya penganiayaan, juga upaya perampasan dan penyitaan aset tempat kediaman. Kalau yang lain-lainnya masalah penahanan, pendakwaan itu memang ada faktanya, sudah terjadi. Juga adanya terjadinya penganiayaan ini saya duga keras bahwa beberapa hal tadi yaitu upaya pembunuhan, upaya penyitaan dan perampasan aset, juga terjadinya penganiayaan, itu saya sama sekali tidak percaya. Karena dari berbagai yang sudah saya tayangkan tadi, ada pola kesamaan, yaitu pola konsistensi dalam hal berbohong. Jadi apa yang dinarasikan Tifa di akun X terbarunya itu, yaitu upaya pembunuhan, upaya penyitaan dan perampasan aset miliknya, terus penganiayaan, itu sama sekali tidak masuk akal dan tidak bisa dipercaya. Karena itu tadi, sekali orang lancung dalam ujian, selamanya orang tidak akan bisa percaya. Dia berani berbohong di muka wartawan, di muka publik, bahkan di muka persidangan. Sekarang dia menuliskan bahwa dia mengalami upaya pembunuhan, upaya perampasan dan penyitaan aset, juga terjadinya penganiayaan. Itu sama sekali tidak masuk akal dan tidak bisa dipercaya. Tentunya kalau dia berjanji seperti yang ditulis tadi, dia akan melakukan konferensi pers di minggu ini, harus disertai bukti-bukti yang kuat. Kalau cuma narasi, ya seperti yang lalu-lalu, cuman kebohongan untuk mencari simpati publik. Pada akhirnya, Tifa dan juga Roy dalam menghadapi persidangan kasus dugaan pencemaran serta fitnah kepada Pak Jokowi yang berpangkal dari tuduhan ijazah palsu, itu memang tidak bermodalkan bukti. Tapi cara mereka untuk berkelit dari persidangan ini adalah dengan cara membuat kebohongan-kebohongan untuk menarik simpati publik. Mereka hanya ingin memenangkan opini publik. Dengan begitu, dia berharap ada cawe-cawe dari kekuasaan untuk menghentikan atau setidaknya nanti dia mendapatkan abolisi, bahkan mungkin amnesti dari pihak penguasa. Itu yang diharapkan, karena dari sekarang dia ingin membangun narasi bahwa dia itu orang yang teraniaya. Tentunya kita masih ingat di acara Rakyat Bersuara hampir 1 tahun yang lalu, di mana dia nangis-nangis dengan mengatakan bahwa dia itu hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Kenapa Pak Jokowi tega mau memenjarakan dirinya? Itu sudah dibangun lama, upaya menarik simpati publik dengan menjadikan dirinya sebagai seorang korban kriminalisasi. Itu sudah dibangun lama. Jadi statement dia yang terbaru di akun media sosialnya, di akun X-nya, bahwa dia mengalami upaya pembunuhan, terus upaya penyitaan dan perampasan aset, serta penganiayaan, itu boleh diduga kuat itu adalah upaya untuk mencari simpati publik, dan itu adalah kebohongan semata yang tidak layak untuk dipercaya. Karena kita masih ingat bahwa tanggal 29 Juni yang lalu, memang apartemen dia di daerah Tebet, Jakarta Selatan, itu memang disita oleh jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena ternyata bahwa penyitaan apartemen miliknya itu karena dia tidak mampu melunasi hutang kepada rekan bisnis multi level marketing produk herbal dari seorang wanita yang bernama Sofia Natali. Kemudian karena dia digugat di pengadilan, kemudian dari putusan pengadilan itu sudah berkekuatan hukum secara
inkrah dan dia juga sudah mendapatkan peringatan 2 kali, namun tidak diindahkannya, kemudian apartemen itu disita. Itu berita yang sampai kepada kita, dan juga dulu sudah pernah saya tayangkan dalam konten saya yang lalu. Ada video dari Sofia Natali, rekan bisnis multi level marketing produk herbal dari Tifa, yang hutangnya tidak mampu dilunasi oleh Tifa. Itu faktanya seperti itu. Jadi kita jangan serta-merta menelan mentah-mentah apa yang dituliskan atau diomongkan Tifa di akun media sosialnya, karena rekam jejak kebohongan dia itu sudah sangat banyak. Tadi sudah saya sampaikan contoh-contoh kebohongan yang besar-besar yang berani disampaikan di muka publik, di depan wartawan, bahkan di muka persidangan, walaupun itu bertolak belakang dengan fakta dan bukti yang ada. Makanya kita harus berhati-hati. Mungkin sampai di sini dulu video singkat saya kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.